Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ya kita akan belajar mengenai bagaimana membuat distribusi frekuensi menggunakan Excel. Setelah kemarin kita sudah belajar ya menggunakan rumus ya, membuat tabel dan menggunakan rumus. Nah, sekarang kita terapkan menggunakan Microsoft Excel. Kita langsung saja ya. Misalnya di sini diketahui ada nilai statistika di kelas ya. Misalnya di sini datanya ada 50 ya. Dengan data-data nilai kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan bikin tabelnya. Ya. Pertama-tama yang kita cari yaitu kita akan mencari N-nya atau jumlah datanya. Nah, untuk jumlah data, kita di sini bisa menggunakan yaitu rumus count A, kemudian kita blok ya, semuanya. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah 50. Ya. Setelah itu, kita lanjutkan mencari nilai max, ya, nilai max dan nilai min. Untuk mencari nilai max, kita menggunakan rumus max, ya. Kemudian kita blok semuanya. Nah, kita dapatkan nilai yaitu 95. Selanjutnya untuk mencari min, ya, kita gunakan rumus min. Kemudian kita blok keseluruhan. Ya. Nah, maka didapatkan nilainya minnya itu 61. Kemudian selanjutnya mencari rank. Nah, untuk rank sendiri rumusnya adalah nilai max dikurangi dengan nilai min. Maka nilai maxnya itu adalah 95. Nah, dikurangi dengan nilai minnya. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah 34. Oke, hasilnya 34. Selanjutnya kita mencari kelas. Nah, untuk mencari kelas kita menggunakan rumus Sturges ya. Rumus Sturges yaitu dengan rumus 1 ya plus 3,322 dikali ya log ya. Kemudian N. Nah, kita perhatikan N-nya di sini 50. Jadi kita masukkan 50. Nah. Maka didapatkan adalah hasilnya 6,64 sekian. Nah, ini nanti kita bulatkan. Ya, ini pakainya pembulatan ke atas menjadi 7. Ya. Selanjutnya kita cari panjang kelasnya. Untuk panjang kelas itu rumusnya menggunakan rank dibagi dengan kelas. Maka ranknya itu adalah 34 dibagi dengan kelasnya. Maka hasilnya adalah 5,11 sekian. Nah, ini nanti dibulatkan juga. Dibulatkan ke bawah ya. Ini kalau 5,1 menjadi 5. Oke, kalau sudah didapatkan seperti ini, kemudian kita buat intervalnya. Ya, kita buat intervalnya. Kita buat interval. Caranya kita lihat di nilai minimal ini ya paling kecil 61. Maka kita masukkan saja 61 ya. Nah, kemudian kita perhatikan panjangnya. Panjangnya itu 5. Ya, berarti nanti dibuat antaranya ini 5, kemudian banyaknya kelasnya ada 7. Maka kita dimulai di 61 dengan panjang 5, berarti 61, 62, 63, 64, 65. Nah,
berarti sampai dengan 65 ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan 66 sampai dengan 70. Setelah 70 kemudian kita lanjutkan 71, kita lanjutkan menjadi 75. Setelah 75 kita lanjut ke 76 ya sampai dengan 80. Kemudian dilanjutkan 81 sampai dengan 85. Ya, kemudian 86 dilanjutkan sampai dengan 90. Dan yang terakhir adalah 91 dilanjutkan ke 95. Oke. Ya. Ini untuk intervalnya. Kita hitung ada 7 kelas tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi intervalnya ada 7 kelas ya. Dan itu kita juga bisa bikin ya menggunakan rumus ya. Ini supaya rapi. Kita pakai rumus konkatena ya. Kemudian kita masukkan dari sini ya. Dengan ini ya. Kemudian nah, maka didapat 61 sampai dengan 65. Nah, maka tinggal kita kopas saja ya. Oke, untuk interval kelasnya kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya kita mencari frekuensi ya, frekuensi. Oke, untuk frekuensi sendiri kita gunakan ya rumus ya. Ini kita blok dulu semuanya ya, kita blok, kemudian kita buat rumus ya menggunakan frekuensi ya, frekuensi, kemudian kita blok ini array datanya. Nah, setelah selesai ya, kemudian bins array-nya kita masukkan yang ini ya, kita masukkan yang ini. Nah, setelah itu ya kita tekan Ctrl Shift dengan Enter. Nah, maka akan langsung jadi semua ya, akan jadi semua. Dilanjutkan kemudian dengan mencari jumlah untuk kecek ya. Oke, ini nanti jumlahnya ya. Ini harus sama dengan 50 ya. Kita coba lihat apakah sama. Ya, kita pakai sum dari atas sampai bawah ini kita blok. Nah, oke, sama ya hasilnya, yaitu 50 frekuensinya. Nah, kemudian untuk ngecek apakah benar kalau interval 61 sampai dengan 65 itu frekuensinya 8. Nah, kita bisa pakai cara, yaitu dengan cara, nah kita blok keseluruhan, ini datanya, kemudian kita pilih conditional formatting, kita pilih manage rule, nah kita klik pada new rule, ya, kita pilih format only cell, date contain, kemudian di sini kita isikan, yang mau kita lihat misalnya mana, 61 sampai dengan 65, oke, 61 kita masukkan, kemudian di sini kita masukkan 65. Ya, kemudian kita pilih format, kita kasih warna misalnya pink. Ya, dan kita oke, apply, ya, oke. Nah, maka di sini akan terlihat ya 61 sampai 65 sebanyak 8. Kita hitung apakah benar sebanyak 8. Ya, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8. Benar ya. Kemudian kita cek lagi untuk yang 66 sampai 70. Dengan cara yang sama, kita blok dulu semuanya. Kemudian kita pilih conditional formatting, pilih manage rule, kemudian kita pilih new rule, format only cell. Nah, kemudian kita masukkan yaitu 66 sampai dengan 70. Selanjutnya pada format, nah kita kasih warna biru ya. Kemudian kita oke, kita apply. Nah, kita perhatikan di sini untuk interval kelas 66 sampai 70 itu frekuensinya ada 6. Nah, kita lihat benar atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya, berarti sama, sesuai. Oke, untuk memastikan kita cari satu lagi, yaitu 71 sampai 75. Kita coba, kita blok lagi, ya. Kemudian kita pilih dengan cara yang sama. Kita masukkan untuk yang 71 sampai dengan 75. Nah, kemudian kita kasih warna hijau. Oke. Kemudian kita oke. Nah, kita kasih ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga tertera 4 ya, berarti sesuai ya. Sesuai. Untuk mencari frekuensi sudah, maka selanjutnya adalah kita mencari prosentase. Ya, kita cari prosentase. Nah, untuk mencari prosentase, caranya yaitu dengan menggunakan rumus, ya. Rumusnya adalah frekuensi, ya. Jadi frekuensi dibagi N. Nah, ini frekuensinya berarti 8. Kemudian dibagi dengan N. Nah, supaya tidak berubah, nah, kita berikan tanda string, ya. Ini kita kasih tanda string seperti ini, ya. Nah, kemudian nanti tinggal kita kopikan ke bawah. Oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena persentase ini harus pakai persen, maka harus kita ubah. Ya, kita blok dulu ini, kemudian kita pilih sini persen style ya. Nah, maka menjadi bentuk persen. Nah, kita jumlahkan dulu apakah benar totalnya itu sama dengan 100%. Ya. Oke, kita masukkan sum ya, kemudian kita blok. Nah, hasilnya adalah 100%, berarti sesuai ya. Selanjutnya, setelah mencari persentase, kita mencari frekuensi kumulatif ya, kurang dari. Nah, frekuensi kumulatif ya, kurang dari. Dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kita bisa menggunakan ya, yaitu pakai rumus sum ya, kemudian dari frekuensi kumulatifnya ya ditambah dengan frekuensi ya. Frekuensi kumulatifnya
kita mulai, kalau kurang dari berarti dari kita masukkan 8 ya. Kita masukkan 8. Ini ya, yang pertama ini 8. Oke. Kemudian kita masukkan ya sum, kemudian yang ini ya, atasnya ini kemudian dijumlahkan dengan bawahnya ini 6 ya, maka menjadi 14 nih ya. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari ini dimulai dari 0 ya, 0 ditambahkan 8 ya, ini jadi 8 ya, kemudian berubah jadi 14 ya, yaitu dari 8 ditambahkan dengan 6, 14 ya. Nah, ini kita oke ya. 14 ditambah dengan 4 ini menjadi 18, kemudian 18 ini ditambahkan 3 menjadi 21, 21 tambah 10 menjadi 31, 31 tambah 6 menjadi 37, 37 tambah 13 menjadi 50. Oke ya. Nih. Untuk yang kurang dari, kemudian untuk yang frekuensi lebih dari, itu sama ya, itu dimulai dari yang terbesar, totalnya adalah 50. Maka di sini kita masukkan 50 ya. Nah, kemudian pakai rumusnya sama, yaitu sum ya, ini 50 kemudian dikurangi dengan frekuensinya, itu 8, mulai dari 8. Nah, maka 42, jadi 50 dikurangi 8 adalah 42 ya, kemudian kita klikkan ke bawah. Nah, 42 ini kalau kita kurangi 6 ya, menjadi 36. 36 dikurangi 4 itu menjadi 32, 32 kurangi 3 menjadi 29, 29 kurangi 10 menjadi 19, 19 kurangi 6 menjadi 13, 13 dikurangi 13 maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, hasilnya adalah 0 ya. Maka hasilnya 0. Oke, jadi sudah didapat ya. Di sini ada n, nilai max, nilai min, rank ya, kemudian kelas, panjang kelas ya, kemudian interval, frekuensi, prosentase, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, satu lagi yaitu kita tinggal membuat untuk histogramnya, membuat grafik yaitu histogram. Untuk histogram kita bisa menggunakan tabel interval ini ya, dengan frekuensi. Nah, yang kita gunakan interval kelas dengan frekuensi ya. Kita blok, kemudian kita pilih di insert. Nah, kita pilih yang bentuk ini ya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah muncul kita bisa ganti di sini, yaitu ini adalah nilai ya statistika klasia. Oke, kalau garisnya ini ingin dihilangkan ya, ini bisa tinggal diklik garisnya, kemudian di delete supaya rapi. Kemudian untuk batangnya ini bisa kita klik kanan ya, kemudian kita pilih format data series ya. Nah, kemudian di gap width-nya ini kita nolkan ya. Kemudian fill and line-nya kita klik ya, kita pilih border ya, kemudian pada color ini kita ganti jadi warna putih, kita kasih warna putih. Nah, oke, jadi sudah selesai ya, ini cara membuat tabel distribusi frekuensi ya dengan tabel histogram. Ya, jadi untuk nilai statistik ini bisa dilihat
untuk interval 61 sampai 65, nah ini ada 8. Ya, jumlahnya ada 8. Kemudian 66 sampai 70 ada 6. 7 sampai 75 ada 4 dan seterusnya. Oke. Ya, jadi selesai untuk materi penerapan distribusi frekuensi ke dalam Microsoft Word. Ke dalam Microsoft Excel, ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, ya, saya akan menjelaskan bagaimana kita memasukkan atau membuat distribusi frekuensi menggunakan SPSS. Ya. Saya rasa cukup sekian, ya. Saya lanjutkan pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.